Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nisha Putri dengan NPM 2430510400 dari kelas 4B. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Riau semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membacakan buku pemrograman web, yaitu mengenai pembahasan bab ke-10, yaitu APA Communication Strategies. Oke, dalam buku ini ada capaian pembelajaran atau learning outcomes, di mana setelah menamatkan bab 10 ini, saya akan mampu untuk menerapkan prinsip arsitektur RESTful secara ketat, termasuk penggunaan HTTP verbs yang semantik dan status kode yang akurat. Kedua, merancang struktur respon JSON yang standar dan menggunakan envelope pattern untuk konsistensi komunikasi data. Dan yang ketiga, menganalisis trade-off antara REST dan GraphQL serta menyelesaikan masalah overfetching dan underfetching. Keempat, mengimplementasikan strategi pengambilan data yang tangguh menggunakan fetch dan access lengkap dengan mekanisme timeout dan pembatalan request. Dan yang terakhir, mengamankan komunikasi API dasar dengan memahami kebijakan course pembatasan laju, yaitu rate limiting dan manajemen API. Oke, pada video kali ini saya akan belajar secara mandiri mengenai materi ini. Dimana bagaimana kalau kita mau dua aplikasi bisa saling mengobrol. Nah, dalam bab ini kita bisa belajar, kita bisa memahaminya. Bagaimana caranya? Tuh. Yang kedua, kenapa sih kita harus ada yang namanya strategi khusus untuk berkomunikasi dalam APA. Dan yang ketiga, dari capaian pembelajaran tadi, apa bedanya request yang baik dengan request yang bermasalah? Nah, jadi APA tadi ini basically adalah cara aplikasi untuk berbicara satu sama lain. Kalau kita pikir APA communication itu seperti protokol komunikasi antar aplikasi yang dia itu hanya satu pihak, yaitu satu pihak ini atau kita bisa sebut dengan klien mengirimkan request dengan format struktur ke pihak lain atau server, dan server tadi ini merespon dengan data yang diminta dari si klien. Nah, komunikasi yang baik itu harusnya jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Artinya komunikasi itu harus dua arah, tidak boleh satu arah. Jika satu arah, di mana itu dapat mengakibatkan kesalahpahaman, tidak jelas. Seperti itu. Nih. Dalam dunia pengembangan web yang terdistribusi front end dan back end, seringkali ada dua entitas terpisah yang mungkin dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda sama sekali. Agar kedua belah pihak bisa saling mengerti, mereka membutuhkan protokol komunikasi standar, dan standar yang paling dominan di industri saat ini adalah REST atau Representational Set Transfer. REST tadi ini bukanlah sebuah library atau kerangka yang kerja bisa kita unduh, melainkan sebuah gaya arsitektur atau seperangkat aturan main tentang bagaimana sumber daya atau resource harus dikelola di internet. Bayangkan jika REST tadi ini sebagai tata keramanya, maka di restoran mewah ada aturan jelasnya tentang bagaimana cara kita memanggil pelayan, bagaimana cara kita memesannya, dan bagaimana kita cara membayarnya, sehingga tidak terjadi kekacauan di ruangan makan. Nah, jika front end ingin mengambil data pengguna, ia tidak boleh juga sembarangan memintanya, tidak berteriak kepada pengguna. Terus tuh dia harus mengirimkan permintaan formal ke endpoint yang spesifik seperti get user 123. Nah,
Ketaatan pada aturan inilah yang membuat API menjadi predictable atau mudah ditebak dan mudah digunakan oleh pengembang lain tanpa perlu membaca dokumentasi yang terlalu tebal. Nah, salah satu pilar utama REST adalah penggunaan HTTP first atau kata kerja HTTP. Secara semantik yang seringkali diabaikan oleh pengembang pemula yang malas, banyak pemula yang tergoda untuk menggunakan POST untuk segala hal, mulai dari mengambil data, menyimpan hingga menghapus hanya karena POST tadi ini bisa membawa data dalam body, padahal setiap kata kerja memiliki makna filosofisnya sendiri atau masing-masing. Nah, get tadi ini hanya untuk mengambil data tanpa mengubah apapun di server atau in the idempotent. Nah, post tadi ini untuk membuat sumber daya baru, put untuk mengganti sumber daya secara keseluruhan, patch untuk memperbarui ke sebagian kecil data, dan delete untuk menghapus. Nah, menggunakan kata kerja yang salah sama membingungkannya dengan mengangguk untuk bilang tidak atau menggele untuk bilang iya. Nah, semantik yang benar memungkinkan infrastruktur internet seperti CAS proxy dan CDN untuk bekerja optimal. Karena mereka tahu bahwa request guest tadi ini aman untuk disimpan di CAS, sedangkan POST tidak. Oke. Nah, bayangkan ketika kita mau order makanan tadi, kita harus bilang ke resto berapa jumlahnya, tipe makanannya apa, delivery atau pick up. Nah, HTTP request tadi ini seperti get, patch, put, delete. Nah, itu konsepnya sama. Nah, harus jelas apa yang diminta, yaitu get untuk mengambil data, post untuk membuat sumber daya baru, put untuk mengganti sumber daya secara keseluruhannya, patch untuk memperbarui sebagian kecil data, dan delete untuk menghapus. Nah, contoh konkretnya yang bisa kita lakukan pada video kode sederhana ini adalah W3C HTTP 1.1. Oke. Lanjut. Nah, selain kata kerja tadi yang patch, yang get, post, put, patch, dan delete. Nah, ada juga elemen krusial lainnya dalam komunikasi REST adalah HTTP status code, di mana server tidak bisa berbicara dengan suara manusia. Jadi ia menggunakan kode atau angka 3 digit untuk mengekspresikan perasaannya terhadap request yang kita kirim. Contohnya, kode 2XX seperti 200 atau oke, 201 atau create. Nah, artinya kode itu itu kode dari server. Jadi jika itu diartikan, itu artinya sukses, semua berjalan dengan lancar. Selain itu ada juga kode 3. XX berarti barang sudah pindah, silahkan ke alamat baru. Selanjutnya ada kode 4XX, artinya seperti 400 bad request, 400 unauthorized, dan 404 not found adalah cara server menyalahkan klien. Kamu yang salah, data yang kamu minta itu tidak ada. Tidak ada atau formatnya itu ngawur gitu. Terakhir kode 5XXX seperti 500 internet server error adalah pengakuan dosa server. Maaf saya yang salah. Ada kabel yang putus di dapur saya. Nah, itu akan mengembalikan status 200 oke-nya, padahal dalamnya berisi pesan error, yaitu error gagal login. Adalah dosa besar dalam arsitektur REST karena membingungkan sistem monitoring otomatis. Nah, jika kita contohkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu dianya ketika kita memesan resto, ketika kita memesan makanan di resto tadi. Terus restonya itu bilang kalau misalnya pesanan diterima, artinya apa? Berarti kode yang 2XX gitu.
Setelah itu servernya terus itu atau maaf stok habis. Nah, berarti servernya juga sama. Responnya harus input dengan status kodenya tadi yang 200, 404, 500 maupun 3 yang XX tadi. Nah, dan data ini yang sesuai. Nah, kalau kita nggak ngomong, kalau kita tidak merespon apa yang datang, aplikasi kita bakal error atau kebingungan. Nah, seperti itu. Lanjut. Arsitektur REST juga memegang teguh prinsip statelessness, artinya tanpa status, yang berarti server tidak boleh menyimpan ingatan apapun tentang interaksi sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap request yang dikirim harus memuat semua informasi yang diperlukan agar server bisa memahaminya, termasuk token autentikasi. Server tidak boleh berkata, oh ini request dari Budian tadi baru saja login ya. Jadi server itu harus melihat token di setiap request dan memverifikasinya ulang setiap saat. Konsep ini mungkin terdengar tidak efisien, tapi inilah kunci skalabilitas masif di cloud. Karena server tidak perlu mengingat sesi pengguna di memori RAM-nya. Kita bisa dengan mudah menambah jumlah server atau horizontal scrolling tanpa pusing memikirkan sinkronisasi memori antar server. Request pertama ini Budi bisa dilayani oleh server A dan request kedua kalinya dilayani oleh server B tanpa masalah sama sekali. Prinsip lain sering disebut adalah Head OS, Hypermedia as the Engine of Application State. Meskipun ini adalah bagian yang paling jarang diimplementasikan secara sempurna, konsep ini menyarankan agar respon API tidak hanya berisi data mentah, tapi juga tautan atau links ke aksi-aksi selanjutnya yang mungkin dilakukan. Misalnya, respon data produk bisa menyertakan link untuk beli produk ini atau lihat urusan produk ini. Nah, ini menjadikan API bisa dieksplorasi sendiri atau discoverable. Mirip seperti menjelajahi website biasa dengan mengklik link. Meskipun idealis dalam praktiknya, banyak tim engineering melewatkan head OS karena dianggap terlalu rumit dan membebani ukuran respon. JSON lebih memilih mengandalkan dokumentasi eksternal seperti Swagger atau OpenAPI. Menjadi arsitektur RESTful yang baik berarti kita harus disiplin menahan diri untuk tidak menciptakan aturan sendiri yang aneh-aneh. Nah, dimana kita harus mengikuti standar industri yang sudah ada. Gunakan URL yang mempresentasikan kata benda, bukan kata kerja. Misalnya, product bukan get product, dan memanfaatkan fitur protokol HTTP semaksimal mungkin. API yang baik adalah API yang membosankan karena ia berperilaku persis seperti yang diharapkan semua orang tanpa kejutan. Ketika antarmuka, ketika interface komunikasi tadi ini standar ketika interface komunikasi ini standar, tim front end dan back end bisa bekerja secara independen dengan kecepatan tinggi karena kontrak kerjanya sudah jelas dan disepakati bersama. Lanjut. JSON dan data formatting, bahasa persatuan. Jika HTTP adalah kabel teleponnya, maka JSON atau JavaScript Object Notation adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan di telepon tersebut. Dua dekade lalu, dunia web didominasi oleh XML atau Extensible Markup Language yang sangat verbose, penuh dengan tag pembuka dan penutup yang memakan bandwidth dan sulit dibaca. JSON hadir sebagai penyelamat dengan format yang jauh lebih ringan, dan secara alami selaras dengan struktur objek di JavaScript. Hari ini, JSON telah menjadi standar de facto untuk pertukaran data, tidak hanya di web, tetapi juga di konfigurasi sistem, database non-SQL, dan komunikasi antar layanan kesederhanaan.
Kesederhanaan JSON yang hanya terdiri dari key value pairs, array, dan tipe data primitif membuatnya bisa diproses dengan sangat cepat dan oleh mesin apapun dari server superkomputer hingga jam tangan pintar. Namun, kita harus ingat bahwa saat data terbang melintasi jaringan internet, ia tidak terbang dalam bentuk objek JavaScript yang hidup, di mana kabel internet hanya bisa mengantarkan teks atau string atau byte binar. Oleh karena itu, terjadi proses yang disebut serialization atau marshalling di sisi pengirim, di mana objek data diubah menjadi string, yaitu tipe data JSON panjang. Di sisi pertama terjadi proses kebalikan, yaitu deserialization, di mana string tersebut diurai kembali menjadi objek memori yang bisa dimanipulasi kode. Di JavaScript kita menggunakan JSON stringify untuk serialisasi dan JSON parse untuk deserialisasi. Operasi ini meskipun tidak sepele adalah operasi sinkron yang memblokir CPU. Memparsing string JSON berukuran 500 MB 50 MB bisa membekukan server Node.js kamu selama beberapa detik. Jadi kita harus berhati-hati dengan ukuran payload data yang kita kirim. Masalah arsitektural yang sering muncul dalam penggunaan JSON adalah ketidakkonsistenan format respon. Hari ini backend mengirim user, besok mengirim data, dan lusa mengirim array langsung. Ketidakkonsistenan ini membuat kode front-end menjadi penuh dengan pengecekan kondisi yang defensif dan rentan bug. Untuk mengatasinya, arsitektur senior biasanya menaruhkan envelope pattern atau pola envelope. Dalam pola ini, step respon API selalu dibungkus dalam struktur objek standar yang sama, biasanya memisahkan antara data dan meta, seperti pagination atau status dengan envelope yang konsisten. Front-end bisa membuat satu fungsi pembungkus global untuk menangani semua request dengan cara seragam. Contoh, struktur envelope yang baik mungkin terlihat seperti ini. Itu status, success, data, meta, page 1, total 100. Jika terjadi error, strukturnya berubah menjadi status error, message tidak input tidak valid, code 401, 4001. Perhatikan adanya kode internal aplikasi 401 yang terpisah dari status HTTP. Ini penting karena HTTP status kode jumlahnya terbatas dan terlalu umum. Dengan kode error aplikasi sendiri, front-end bisa menampilkan pesan yang sangat spesifik kepada pengguna, misalnya membedakan antara saldo tidak cukup dan rekening tujuan tidak ditemukan. Meskipun keduanya sama-sama berstatus HTTP 400, BAT request, standarisasi format ini adalah kunci dari komunikasi yang sehat dan scalable. Isu lain dalam format data adalah penanganan di tipe data yang tidak didukung oleh JSON seperti date atau undefined. JSON tidak mengenal tipe tanggal, ia hanya mengenal string. Jadi ketika kamu mengirim objek tanggal new date, dia akan mengkonversi menjadi string format ISO. Itu yang seperti ini. Di sisi penerima, string ini tidak otomatis berubah kembali menjadi objek date. Itu tetap front-end harus secara manual mengonversinya kembali jika ingin melakukan operasi tunggal. Ini sering menjadi sumber bug invalid yang menyebalkan. Praktik terbaiknya adalah menyepakati format tanggal, biasanya UTC, ISO, string atau Unistamp step di awal proyek, mengembali pribadi pengelola tanggal untuk menangani konversi secara konsisten. Terakhir, meskipun JSON adalah raja, ia bukan satu-satunya pilihan. Untuk kasus penggunaan membutuhkan performa ekstrem atau ukuran paket super kecil seperti game online atau komunikasi internal microservice. Format binary seperti protokol buffers atau message pack mungkin lebih unggul. Format binary jauh lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dan kecepatan parsing karena tidak perlu memproses teks. Namun, trade-off-nya adalah data binary tidak bisa dibaca manusia yang menyulitkan proses debugging. Untuk 90% aplikasi web standar, JSON tetaplah pilihan terbaik karena keseimbangan segala efisiensi mesin dan keterbacaan manusia.
GraphQL overview mengambil kesesuaian kebutuhan. Meskipun REST sangat populer, ia memiliki kelemahan fundamental yang mulai terasa sangat aplikasi mobile dan front end jadi kompleks. Masalah pertama adalah overfetching. Klien harus mengunduh data lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bayangkan kita hanya ingin menampilkan nama pengguna dan foto profil di header aplikasi, tetapi endpoint get username dari REST mengembalikan 50 kolom data termasuk dalam alamat lengkap, nomor pesanan, dan nomor sepatu. Ini adalah pemborosan kota dan data pengguna dan baterai ponsel yang sia-sia. Masalah kedua adalah underfetching. Satu endpoint tidak menyediakan cukup data sehingga klien harus melakukan request tambahan yaitu N+1 per bump. Untuk menampilkan satu halaman profil, kita mungkin harus mengambil user one, lalu user one post, lalu user one friends, menciptakan efek waterfall request yang lambat. Nah, jadi kapan harus memilih GraphQL dibanding REST? Gunakan GraphQL jika aplikasi kita memiliki relasi data yang sangat kompleks seperti media sosial. Melayani banyak klien dengan kebutuhan data berbeda-beda, web, iOS, Android, smartwatch, atau jika kita ingin mengurangi jumlah request dari jaringan secara drastis di area dengan koneksi internet buruk, namun untuk aplikasi sederhana dengan pool akses data yang lurus dan standar, REST tetaplah solusi yang lebih sederhana, lebih mudah dicas, dan lebih matang. GraphQL bukanlah pengganti REST untuk segala situasi. Ini adalah alat spesialis untuk masalah spesifik dalam distribusi data yang fleksibel. Fetching data, alamat panggil server. Setelah memahami protokol atau REST dan GraphQL dan format data JSON, kita membutuhkan alat teknis di kode JavaScript untuk benar-benar melakukan panggilan telepon ke server. Selama bertahun-tahun, cara standar melakukan ini adalah menggunakan objek XML HTTP request atau AJAX yang API-nya sangat buruk, bertele-tele dan berbasis callback hell. Untungnya, browser modern kini menyediakan API bawaan yang jauh lebih elegan bernama Fetch. Fetch berbasis promise yang memungkinkan digunakan bersama sintaks async await modern. Kode pengambilan data yang dulu butuh 20 baris kini ditulis dalam 3 baris, await fetch, check response, dan wait rest JSON. Karena fetch adalah fitur native browser, kita tidak perlu menginstal library tambahan apapun yang menjaga ukuran aplikasi tetap kecil. Namun, Fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula. Salah satunya adalah Fetch menangani error. Secara default, Fetch tidak akan menganggap status HTTP +4 atau 500 sebagai error yang di-catch. Bagi Fetch, selama request berhasil terkirim dan server membalas, apapun balasannya, itu dianggap sukses. Promise Fetch hanya akan reject gagal jika terjadi masalah jaringan, misalnya offline atau DNS error. Ini berarti kita harus selalu melakukan pengecekan manual if, yaitu factory response OK. Setelah memanggil fetch untuk menangani error status HTTP, ini berbeda dengan perilaku library pihak ketiga yang biasanya otomatis melempar error jika statusnya bukan 200. Karena keterbatasan fetch mentah inilah, banyak developer masih memilih menggunakan Axios, sebuah library HTTP klien yang paling populer di ekosistem JavaScript. Axios menawarkan kualitas itu improvements yang signifikan. Ia otomatis mengubah JSON menjadi objek, tidak perlu JSON lagi, otomatis melempar error pada status 4xx atau 5xx, dan memiliki fitur intercaptures. Intercaptures sangat powerful untuk arsitektur skala besar. Ia memungkinkan kita menjaga setiap request atau respon yang keluar masuk aplikasi. Kita bisa menggunakan interpreter menangani untuk menyuntikkan token autentikasi ke setiap header request secara otomatis, atau menangani error 401 token expire di satu tempat sentral untuk meload user, alih-alih menulis logika yang sama di setiap komponen. Aspek krusial lain dalam pengambilan data adalah penanganan timeout. Pengguna tidak punya kesabaran tak terbatas. Jika server macet dan tidak membalas dalam 10 detik, aplikasi harus berani memutuskan koneksi dan memberitahu pengguna daripada membiarkan loading spinner berputar selamanya. Fetch native tidak punya opsi timeout bawaan.
Jadi kita harus mengakalinya. Sedangkan Actions punya opsi timeout yang simpel. Strategi pengambilan data yang matang selalu menyertakan batas waktu. Lebih baik memberikan pesan koneksi lambat coba lagi daripada membiarkan aplikasi terlihat hang atau rusak. Nah, fitur modern yang wajib dikuasai untuk UX yang baik adalah Abort Controller. Bayangkan pengguna mengklik menu laporan bulanan yang datanya berat, tapi sedetik kemudian dia berubah pikiran mengklik menu beranda tanpa pembatalan request atau laporan pengguna akan tetap berjalan di latar belakang memakan bandwidth, dan ketika selesai nanti ia mungkin akan mencoba mengupdate state komponen yang sudah tidak ada di layar, memicu error memori. Dengan Abort Controller kita bisa memberikan sinyal pembatalan ke request patch atau akses komponen di unmount atau saat request baru dibuat. Ini memastikan aplikasi hanya memproses data yang relevan dengan apa yang sedang dilihat pengguna saat ini, mencegah kondisi balapan range condition data. Kesimpulannya, pemilihan data antara fetch dan actions adalah soal trade-off antara kenyamanan dan ukuran bundle. Untuk proyek kecil atau yang sangat sensitif terhadap performa loading, fetch native dengan sedikit web provision buatan sendiri sudah sangat cukup. Namun untuk aplikasi enterprise yang kompleks dengan kebutuhan autentikasi sentral, retrilogic dan interceptors Axios masih menjadi juara bertahan yang layak digunakan. Yang terpenting bukan alatnya, tapi strategi di baliknya. Bagaimana kita menangani error, loading state, timeout, dan pembatalan request. API Security Basic, Satpam Gerbang Digital. Membuka API ke publik sama dengan membuka pintu rumahmu lebar-lebar. Kita harus punya satpam yang memeriksa siapa yang masuk agar rumah kita tidak dijarah. Mekanisme pertahanan pertama yang paling sering ditemui developer front-end adalah CORS, Cross Origin Resource Sharing. Banyak pemula yang membenci CROX karena sering memblokir request mereka dengan pesan error merah di konsol. Padahal CORS tadi ini adalah pahlawan yang melindungi pengguna. CORS adalah kebijakan keamanan browser, bukan server, yang mencegah website jahat. Misalnya able.com membaca data pribadimu dari website lain, misalnya bank.com, tempat kamu sedang login. Tanpa CORS, script di able.com bisa diam-diam mengambil API bank.com menggunakan cookies sesimu dan mencuri saldo. Cara kerja sederhana: sebelum browser mengirim request lintas domain yang berbahaya seperti post dan JSON, ia mengirim request pendahuluan kecil bernama pre-flag request atau metode option. Request ini bertanya ke server, "Hey, apakah domain asal saya app.com boleh mengakses kamu?" Jika server membalas dengan hidden access controller origin sesuai, barulah browser mengirim request asli. Sebagai developer front-end, kamu tidak bisa memperbaiki error cross di sisi klien. Error cross adalah cara server bilang kamu tidak diundang. Solusinya selalu ada di konfigurasi server backend yang harus secara efisien mengizinkan domain front-endmu untuk masuk. Pertahanan lapisan kedua adalah rate limiting, yaitu pembatasan laju. API adalah sumber daya komputasi yang mahal. Jika satu pengguna mengirim 10.000 request per detik, server bisa tumbang atau tidak bisa melayani pengguna lain. Serangan semacam ini disebut dengan DOS, Denial of Service. Rate limiting membatasi jumlah request yang mulai dikirim oleh satu IP atau satu user dalam jangka waktu tertentu. Misalnya maksimal 60 request per menit. Jika kita melanggar batas ini, server akan membalas dengan 1429 itu too many request, terlalu banyak yang request. Di sisi front end, kita harus menangani status 409 ini dengan bijak, misalnya dengan menerapkan mekanisme exponential backup. Tunggu 1 detik, lalu 2 detik, lalu 4 detik. Sebelum mencoba request lagi, bukan malah merete terus-menerus memperburuk keadaan. Mekanisme identifikasi yang paling umum adalah penggunaan API key, adalah string rahasia panjang yang berfungsi sebagai tiket masuk. Namun, aturan emas keamanan front-end adalah jangan pernah menyimpan secret API di kode front-end. Kode front-end bersifat publik, siapa saja bisa klik kanan atau view source dan melihat kuncimu. Jika API layanan pihak ketiga atau seperti Firebase atau Google Maps harus ditaruh di front-end, maka
Pastikan case tersebut sudah dibatasi pengaturannya di dashboard agar bisa dipakai dari domain web kamu. Nih, keamanan API juga mencegah validasi input yang ketat. Jangan pernah percaya data yang dikirim dari klien. Meskipun kita sudah memvalidasi from different end, peretas bisa memastikan JavaScript atau menggunakan tools seperti Postman untuk mengirim data sampah atau berbahaya seperti grep XSS atau SQL injection langsung ke API. Kesimpulannya, keamanan bukanlah fitur yang ditambahkan di akhir proyek, melainkan pola pikir yang harus ada sejak baris kode pertama. Sebagai front-end developer, kita mungkin tidak bisa mengonfigurasi firewall server, tapi pemahaman kita tentang CORS, penanganan token yang aman, dan kerentanan export API ke yang sangat menentukan apakah aplikasi kita menjadi benteng kokoh atau rumah kartu yang mudah roboh. Jadilah developer yang pernah secara sehat. Asumsikan jaringan itu tidak aman, lindungi datamu berlapis-lapis. Integrasi keislaman, adab komunikasi dan muamalah digital. Dalam Islam, komunikasi bukan sekadar pertukaran satu suara atau teks, melainkan amanah yang harus disampaikan dengan kaulan sadida, yaitu perkataan yang benar. Arsitektur RESTful mengajarkan kita tentang pentingnya ketetapan niat dan tindakan menggunakan anti-pivot yang salah. Misalnya menggunakan get yang seharusnya aman atau saya untuk melakukan operasi delete adalah bentuk ketidakjujuran protokol. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bicara dengan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seorang pengembang harus menggunakan metode komunikasi yang sistematik dan standar agar lawan bicara memahami maksud permintaan tanpa ambiguitas. Ketentuan ini menjaga kekacauan chaos dalam sistem tukar informasi. Masalah overpatching itu mengambil data kebagian diselesaikan oleh GraphQL sangat relevan dengan kadang isok berlebih-lebihan atau over dan tafsir pemborosan Allah firman dan surah Al-Araf ayat 31 maka minumlah dan janganlah berlebihan mengunduh data file lengkap pada yang membutuhkan nambahan foto ada bentuk pemborosan bandwidth dan sumber daya server Indonesia. GraphQL mengajarkan prinsip qanaah atau merasa cukup dan efisiensi. Kita hanya meminta apa yang benar-benar dibutuhkan, tidak kurang dan tidak lebih. Sikap ini mencerminkan kedewasaan dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya digital. Standarisasi format data menggunakan JSON dan pola envelope. Pembungkus sudah standar adalah implementasi dari prinsip wudhu. Kejelasan transparansi dalam muamalah. Dalam hukum dagang Islam, akad jual beli harus jelas barang, harga dan syaratnya agar tidak terjadi goror atau ketidakjelasan yang memicu sengketa. Mekanisme CORS atau Cross Origin Resource Sharing dan Right Limiting mengajarkan kita tentang adab istizan, meminta izin dan menahan diri dari kezaliman. Mengakses SPA orang lain tanpa izin atau membabar di server dengan ribuan request adalah perilaku intrusif yang mirip dengan masuk ke rumah orang tanpa saran atau membebani orang lain luar kesanggupannya. Islam sangat menjunjung tinggi privasi dan batasan kepemilikan. API dan token adalah kunci rumah yang harus dijaga. Menggunakannya dengan bijak dan sesuai batas kota adalah cerminan akhlak seorang tamu yang tahu diri. Terakhir, penanganan error handling yang baik dalam komunikasi API mencerminkan sifat nasihat dan rahmah. Ketika pengguna melakukan kesalahan input, server tidak boleh sekadar diam atau lempar kode error yang kasar. Server harus memberikan balasan informatif membimbing. Masalah membantu pengguna memperbaiki kesalahan ini sejalan dengan prinsip ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kesimpulan, bab ini telah mengajarkan bahwa komunikasi agar antar sistem bukan sekedar kirim dan terima, melainkan seni diplomasi data. Berikut adalah prinsip-prinsip komunikasi yang harus kamu patuhi. Yang pertama, hormati protokol atau REST. Kedua, berbicara dalam satu bahasa atau JSON. Jadi kalau misalnya JSON aja gitu. Ketiga, fleksibilitas GraphQL. Keempat, alat bukan segalanya. Dan kelima, keamanan berlapis. Oke. Nah, kita cek. No. Nih. Apa itu APA? Itu sang pelayan restoran. Definisi APA adalah jembatan komunikasi memungkinkan dua aplikasi yang benar-benar berbeda. Misalnya, browser pengguna dan server Node.js saling bertukar data tanpa perlu tahu detail kode mesin masing-masing. Jika kita analogikan itu seperti restoran, yaitu pelanggan ini sebagai front end-nya tidak boleh masuk seenaknya ke dapur gitu.
Sedangkan pelayan ini jembatannya itu APA, menerima pesanan dari menu, menyampaikan secara aman ke dapur atau ke belakang dan mengantarkannya ke makannya ke respon kembali ke meja. Nah, format yang biasa digunakan di APA itu adalah format JSON atau JavaScript Object Notation, telah menjadi bahasa persatuannya untuk pertukaran data APA modern karena sangat ringan dan mudah dibaca oleh semua bahasa pemrograman. Nah, di APA tadi ini di APA Communication Strategies dia itu ada ini ya bagiannya, itu ada RESTful APA sebagai standar emas industri. Setelah itu ada HTTP methods, terus itu HTTP status code, GraphQL, integrasi keselamatannya. Nah, sebelah sini ya. Nah, RESTful APA standar emas industri. Resource base atau arsitektur REST tidak berpusat pada aksi atau fungsinya, melainkan pada entitasnya atau resource-nya. Semua data dipandang sebagai benda-benda berwujud seperti user, product, dan order. Nah, RESTful APA tadi ini sifatnya itu stateless, tanpa ingatan. Setiap request dari klien harus mandiri. Request wajib membawa semua informasi seperti token login agar server bisa memahaminya. Jadi tidak separuh-paruh dia memberi informasinya. Harus semuanya. Karena server dilarang mengingat request masa lalu untuk menghemat memori. Tuh. URL yang bersih atau clean endpoint. Dimana ketika menggunakan RESTful APA, hindari menggunakan URL berupa kata kerja seperti post atau new user atau get / get product by ID. Nah, jadi kita harus menggunakan URL entitas yang bersih, lalu atur tindakannya menggunakan HTTP method. HTTP method ini dia, itu kata kerja komunikasi. Ada 4, itu get, post, put, dan delete. Tuh, get untuk membaca, dimana kita mengambil data dari server, dimana kita bertanya kepada pelanggan apa yang mau dipesan gitu. Jadi kita mengambil data terlebih dahulu, terus itu post itu membuat setelah kita mengambil data, setelah kita mengambil pesanan dari pelanggan, kita akan mengirimnya ke dapur. Kita akan mengirimnya untuk disimpan. Lalu puts atau patch yaitu memperbarui, di mana kita mengubah data yang sudah ada, di mana itu kita put tadi ini meminta keseluruhan objek secara utuh, sementara patch hanya mengubah bidang spesifik tertentu saja. Lalu yang keempat, delete yaitu menghapus, memusnahkan resource dari database. Lanjut, HTTP status code sopan santun mesin. Kode 3 digit ini adalah bahasa tubuh server agar front-end tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pesanan mereka. Itu ada 3. Ada 2xx, 4xx, dan 5xx. 2xx ini artinya berhasil. Sedangkan yang 4xx tadi ini adalah error, kayaknya error karena terlalu banyak requestan gitu. Terlalu banyak request dari pihak pemesan itu. Sedangkan 400 tadi ini 400 itu ada beberapa, itu ada 400, 401, pada 402. 401 itu artinya format yang kita request itu salah. Sedangkan 401 itu unauthorized, artinya kita belum mau login untuk merequestnya. Terus itu ada 404 di mana kita tuh ada URL yang kita minta, dan misalnya kita mesen di restoran. Nah, terus tuh dia ngasih tahu itu dengan pesan 404 di mana data itu tidak ada, pesanan itu tidak tersedia di restoran itu, seperti itu. Dan terakhir 5xx artinya server error. Kesalahan ada di pihak dapur atau backend-nya. Harus interval server error, pada backend crash. Setelah lanjut, GraphQL, evolusi komunikasi APA. Nah, masalah REST tadi ini, overpatching meminta data nama user, tapi server mengirim beserta ribuan daftar transaksi masa lalunya, atau itu dapat mengakibatkan pemborosan bandwidth. Nah, underfetching tadi ini, front end harus memanggil 3 API berbeda hanya untuk mengakses satu halaman dashboard.
Solusinya apa? Solusinya itu dengan menggunakan GraphQL, bahasa query modern di mana front end memegang kendali penuh. Klien cukup membuat daftar bidang apa saja diminta, dan server akan merespon dengan data yang tepat persis seperti pesanan tersebut dalam satu request saja. Terkasih kisahnya tadi sudah ya. Nah ini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran ini. Saya mohon maaf karena mohon maaf karena yang memang benar itu adalah Allah yang Maha Esa. Syukron, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.